Selamat malam, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Saya mengundang Anda untuk menyimak sebuah kisah yang berjudul, Hadiah Peringatan Pernikahan ke-7. Suami saya memberi saya surat gugatan cerai sebagai hadiah. Tanpa diduga, saya hanya tersenyum sinis. Besok, aku akan memberikan kejutan yang jauh lebih besar untuk seluruh keluargamu. Cahaya dari lampu kristal di restoran termewah di Jakarta jatuh berkilauan, menciptakan aura gemerlap pada gaun sutra berwarna mutiara yang kukenakan. Komposisi jazz yang merdu mengalun dari panggung, berpadu dengan denting pelan gelas anggur, menciptakan simfoni kemewahan dan romantisme. Aku duduk berhadapan dengan Raditya, pria yang kupanggil suami selama 7 tahun terakhir. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan kami. Sebuah tonggak sejarah yang dulu kupikir akan terukir dalam emas. Aku telah memesan ruang VIP ini sebulan sebelumnya. Aku sendiri yang memilih setiap hidangan, setiap botol anggur, semua yang paling ia sukai. Aku ingin malam ini menjadi malam yang istimewa. Sebuah malam untuk menyalakan kembali cinta yang kurasa sedikit memudar karena kesibukan hidup. 7 tahun seperempat masa mudaku telah kudedikasikan untuknya, untuk keluarganya. Aku melepaskan karierku yang sangat menjanjikan untuk menjadi seorang istri yang berbakti, seorang ibu rumah tangga seutuhnya, agar dia bisa sepenuhnya fokus membangun kerajaannya sendiri. PT Jaya Konstruksi, dari sebuah startup kecil, telah menjelma menjadi nama besar di industri properti, dan dia, dari seorang pemuda yang tidak punya apa-apa, telah menjadi direktur utama yang disegani, panutan kesuksesan yang dikagumi banyak orang. Aku bangga padanya dan bahagia dengan pengorbananku yang senyap. Aku selalu percaya bahwa di balik kesuksesannya, ada andil besar dari diriku. Minumlah, kau tampak cantik sekali malam ini, kata Raditya. Suaranya hangat dan dalam. Tatapan yang sudah sangat lama tidak kulihat. Hatiku bergetar. Mungkin aku terlalu khawatir. Mungkin cintanya padaku masih ada, hanya tersembunyi di bawah tekanan pekerjaan. Aku tersenyum, mengangkat gelasku, dan menyentuhkannya ke gelasnya. Terima kasih. Selamat ulang tahun pernikahan kita yang ke-7. Kami menikmati makan malam diiringi alunan musik merdu. Dia bercerita tentang rencana besar perusahaan, tentang kontrak-kontrak raksasa yang akan segera ditandatangani. Aku mendengarkan, mengangguk, dan sesekali menyajikan potongan terbaik untuknya. Segalanya terasa sempurna, seperti di hari-hari pertama cinta kami. Setelah makan malam, Raditya memberi isyarat kepada pelayan, tersenyum misterius. Aku punya hadiah istimewa untukmu. Hatiku dipenuhi antisipasi. Sudah lama dia tidak memberiku hadiah. Dia mengeluarkan sebuah kotak kado berbungkus kertas perak elegan dari tas kulit buayanya yang mahal. Dengan bersemangat, aku membukanya. Namun di dalamnya bukanlah perhiasan atau tas bermerek, melainkan sebuah pena mewah berlapis emas. Aku sedikit terkejut, tapi tetap tersenyum. Terima kasih, sayang. Pena yang sangat indah. Pena itu bukan hanya untuk dipandang, kata Raditya. Senyum di bibirnya terasa aneh. Pena itu untuk menandatangani. Setelah berkata begitu, dia kembali merogoh tas kerjanya dan mengeluarkan setumpuk kertas HVS, meletakkannya di atas meja tepat di hadapanku. Ini hadiah utamamu. Lihatlah. Aku mengambil kertas-kertas itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Baris pertama yang menyita perhatianku tertulis besar dan jelas. Surat gugatan cerai. Jantungku seakan diremas oleh tangan tak terlihat. Semua suara di sekelilingku lenyap. Musik jazz, tawa, percakapan semuanya hilang. Yang tersisa hanyalah dengung di telingaku dan detak jantung yang menggila di dada. Aku membalik halaman demi halaman. Dingin, seperti es, huruf-huruf itu menari-nari di depan mataku. Perjanjian pembagian harta Gonogini. Dia telah membalik nama semua aset bersama kami, saham perusahaan, rumah, mobil atas namanya sendiri. Aku bahkan tidak tahu kapan itu terjadi. Bagiku, hanya dialokasikan uang pesangon yang jumlahnya sangat kecil, yang mungkin hanya cukup untuk menyewa sebuah kamar kos di daerah kumuh dan bertahan hidup seadanya. Dan di halaman terakhir, tertera tanda tangannya, tegas dan dingin, dibuat dengan tinta yang berbeda. Dia telah mempersiapkan semuanya jauh-jauh hari. Aku mengangkat kepala dan menatap pria di hadapanku. Senyum di wajahnya telah lenyap, digantikan oleh ekspresi dingin dan angkuh yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tak terduga, ya, Kirana? Tanyanya dengan nada mengejek, seolah sedang memberiku anugerah terbesar. Jadi, inilah hadiah ulang tahun pernikahannya. Sebuah drama yang dimainkan dengan sempurna. Sebuah tikaman manis dari belakang. 7 tahun masa muda, 7 tahun pengorbanan, ditukar dengan pengkhianatan kurang ajar ini. Rasa sakit yang tajam menusuk jantungku, tapi anehnya, aku tidak menangis. Tak setetes pun air mata jatuh. Mungkin,
ketika rasa sakit melampaui batas tertentu, ia berubah menjadi sesuatu yang lain. Ah, aku hampir lupa mengenalkannya padamu, lanjut Raditya, seolah apa yang baru saja terjadi belum cukup kejam. Aku punya wanita lain, namanya Christina. Dia putri dari Pak Victor, direktur utama maju bersama grup mitra terbesar kita. Dia sedang mengandung anakku, dan aku harus memberinya status. Kau mengerti, kan? Jadi itu masalahnya. Dia tidak hanya mengkhianatiku. Dia membutuhkan pembenaran untuk tindakan pengecutnya. Aku menatapnya. Pria yang pernah kucintai dengan segenap jiwa. Kini di mataku, dia hanyalah orang asing, sosok yang menyedihkan sekaligus hina. Rasa sakit di dadaku perlahan berganti menjadi amarah yang dingin. Aku tertawa. Tawa yang pelan, namun tajam seperti pisau, terdengar di ruangan yang hening itu. Senyumanku membuat Raditya terdiam. Ekspresi puas di wajahnya berganti dengan sedikit kebingungan. Tak terduga, ulangku. Suaraku menjadi tegas. Tak ada lagi bayangan kelemahan di dalamnya. Ya, ini memang sangat tak terduga. Hadiahmu ku terima. Aku mengambil pena berlapis emas yang baru saja dia berikan. Kubuka tutupnya, dan dengan mantap, kutorehkan tanda tanganku di atas surat gugatan cerai, tepat di bawah tanda tangannya. Selesai. Aku mendorong kertas-kertas itu ke arahnya. Tapi, Raditya, aku menatap lurus ke matanya, dengan tatapan yang belum pernah ia lihat, tatapan penuh misteri dan tantangan. Kau harus ingat, apa yang kau tanam, itu yang akan kau tuai. Kau memberiku hadiah tak terduga seperti ini, tentu aku tidak bisa tidak membalasnya. Perlahan aku berdiri, merapikan lipatan gaunku. Malam ini aku sedikit lelah dan tidak bisa menemanimu lagi. Tapi jangan khawatir, aku berjanji besok akan memberikan kejutan yang jauh lebih besar untuk seluruh keluargamu. Semoga kau dan ibu dari anakmu bahagia. Setelah berkata begitu, aku berbalik dengan dingin dan pergi, meninggalkan Raditya yang termangu di meja mewah itu, dengan surat cerai bertanda tangan kami berdua dan kebingungan yang memenuhi kepalanya. Dia tidak bisa membayangkan kejutan apa yang bisa disiapkan oleh seorang wanita yang hanya tahu seluk-beluk dapur. Tapi sebentar lagi, dia akan tahu segalanya. Besok, dalam drama ini, akulah sutradaranya. Kisah di atas mungkin mengandung beberapa detail fiktif dan dibuat dengan dukungan kecerdasan buatan untuk tujuan hiburan, serta untuk menyampaikan pelajaran mendalam tentang kepercayaan, pengkhianatan, dan kekuatan tersembunyi seorang wanita yang terpojok. Saya mengundang Anda untuk mengikuti kelanjutan ceritanya. Aku keluar dari restoran. Angin malam yang dingin menerpa wajahku, tapi tak mampu memadamkan api yang berkobar di dada. Tak ada air mata, karena hatiku telah mati rasa. 7 tahun pengorbanan, 7 tahun dalam bayang-bayang seorang pria. Yang kudapatkan sebagai balasannya adalah penghinaan yang dibungkus dalam kemasan makan malam ulang tahun yang mewah. Aku menghentikan taksi. Tapi tujuanku bukan rumah mewah yang pernah kusebut rumah, melainkan sebuah tempat lain yang keberadaannya tidak pernah diketahui oleh Raditya dan keluarganya. Sebuah penthouse mewah di lantai teratas gedung pencakar langit di jantung kota Jakarta. Tempat di mana aku benar-benar menjadi diriku sendiri. Tempat dari mana aku mengendalikan kerajaanku sendiri dari balik layar. Namun sebelum memulai pertempuran esok hari, aku harus kembali ke sana untuk terakhir kalinya, untuk mengambil apa yang menjadi milikku dan mengucapkan selamat tinggal terakhir pada kepatuhanku yang bodoh. Saat aku mendorong pintu rumah, lampu masih menyala. Suasananya bukan sunyi karena duka, melainkan sunyi yang diselimuti kegembiraan tersembunyi. Ibu Tamara, ibu mertuaku, dan Sinta, adiknya, duduk santai di sofa. Wajah mereka berseri-seri seolah baru saja memenangkan lotre. Melihatku masuk, Ibu Tamara bahkan tidak repot-repot berdiri, hanya mengangkat dagunya dan berkata dengan angkuh, "Pulang juga kau. Kukira kau tidak punya muka lagi untuk kembali ke sini. Cepat bereskan barang-barangmu, biar rumah ini lebih lega. Dan ingat, ambil barang pribadimu saja. Semua yang ada di rumah ini dibeli dengan uang Radityaku. Kau tidak berhak menyentuh apapun." Aku diam, tidak menjawab. Aku sudah terlalu terbiasa dengan kata-kata pedas ini. 7 tahun aku mendengarnya setiap hari, tapi malam ini, kata-kata itu tidak lagi melukaiku. Mereka hanya memancing senyum sinis. Uang Raditya. Dia tidak sadar, bahkan pakaian bermerek yang sedang dipakainya sekarang, dibayar dengan uang dari perusahaanku. Kak Kirana, Sinta melengkungkan bibirnya, dengan senyum mengejek. Sudahlah, jangan bersedih. Wanita itu harus tahu diri. Lihat dirimu, seharian di dapur, bau masakan. Bagaimana mungkin kau bisa mempertahankan Mas Radit? Kau harus belajar dari Kak Christina. Dia cantik, pintar, dan putri konglomerat. Sebentar lagi dia akan menjadi menantu di rumah ini,
dan ibu dan aku akan hidup enak. Katanya, ayahnya berjanji akan menyuntikkan dana beberapa triliun rupiah lagi ke perusahaan Mas Radit. Keluarga kita akan semakin jaya. Ibu Tamara, mendengar ucapan putrinya, mengangguk puas. Wajahnya memancarkan kesombongan seolah sudah menggenggam dunia. Tentu saja. Menantu itu harus yang sepadan, membantu suami membesarkan nama keluarga, bukan menjadi benalu yang hanya tahu cara menghabiskan uang suami, seperti kau. Benalu, aku tersenyum dalam hati, jika aku benalu, lalu mereka apa? Lintah penghisap darah. Selama 7 tahun. Setiap bulan aku harus mengalokasikan sejumlah besar keuntungan perusahaan untuk ditransfer ke rekening pribadi Raditya, agar bisa ia berikan kepada ibu dan adiknya sebagai uang jajan. Liburan mereka ke Eropa, tas-tas bermerek, perawatan spa mahal semuanya dibiayai dari yang disebut uang jajan itu. Tanpa berkata sepatah kata pun, aku naik ke kamar tidurku. Ini adalah kali terakhir aku menahan penghinaan ini. Aku membuka lemari, hanya mengambil beberapa set pakaian sederhana dan laptop pribadiku. Aku tidak butuh apapun dari rumah ini, karena semua kemewahan ini adalah ciptaanku, dan aku bisa menciptakan yang jauh lebih baik. Saat aku turun dengan sebuah koper kecil, Raditya pulang. Dia menatapku tanpa sedikit pun rasa bersalah, hanya tatapan dingin dan berkuasa. Sudah berkemas? Bagus. Mulai besok, jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Oh ya, satu lagi. Besok ada rapat umum pemegang saham, RUPS. Kau masih punya beberapa saham atas nama yang ditinggalkan ayahku. Datanglah tepat waktu dan tanda tangani surat pengalihannya padaku. Anggap saja itu sisa kebaikanku yang terakhir untukmu. Jadi, dia masih membutuhkan tetes manfaat terakhir dariku. Aku menatapnya, lalu pada dua wanita yang duduk penuh kemenangan di sofa, aku mengangguk samar. Senyum misterius menyentuh bibirku. Jangan khawatir, besok aku pasti akan datang. Dan aku janji, aku tidak akan mengecewakanmu. Aku menyeret koperku menuju pintu, meninggalkan keluarga yang tenggelam dalam ilusi kekayaan dan kekuasaan yang akan segera datang. Mereka tidak tahu bahwa fajar esok hari akan menjadi senja bagi mereka, dan akulah yang akan menurunkan tirai kegelapan itu. Taksi melaju menembus malam, meninggalkan rumah mewah tempat 7 tahun masa mudaku berlalu. 7 tahun cinta dan 7 tahun kekeliruan. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tahu, sejak aku melangkah keluar dari pintu itu, aku telah sepenuhnya putus hubungan dengan masa laluku. Mobil berhenti di depan sebuah gedung pencakar langit di pusat Jakarta. Dengan koper di tangan, aku masuk ke lift pribadi, menempelkan kartu akses ke tombol lantai teratas. Pintu penthouse terbuka, dan di hadapanku terbentang sebuah ruang yang sama sekali berbeda luas, modern, dengan jendela panorama raksasa yang menghadap ke gemerlap kota di malam hari. Inilah duniaku yang sebenarnya. Dunia yang kusembunyikan dengan rapat selama 7 tahun terakhir. Aku meletakkan koper, menanggalkan gaun sutra yang menyesakkan, dan mengenakan pakaian rumah yang nyaman. Kutuang segelas anggur dan berdiri di dekat jendela, memandangi lautan cahaya di bawah. Mereka tampak seperti bintang, tapi tak mampu menerangi sudut-sudut gelap jiwa manusia. Kenangan 7 tahun terakhir kembali mengalir, jelas seperti dalam gerakan lambat. Aku teringat hari pertama kami bertemu. Saat itu aku adalah seorang sarjana yang baru lulus penuh ambisi, sementara dia hanyalah seorang karyawan biasa di sebuah perusahaan kecil. Kami jatuh cinta dengan cinta yang murni dan tulus. Akulah yang melihat potensinya, menginvestasikan seluruh tabungan dan warisan dari orang tuaku untuk mendirikan PT Jaya Konstruksi, menamainya dengan namanya. Aku mundur ke balik layar agar dia bisa menjadi direktur utama, agar dia bisa mewujudkan ambisinya. Aku adalah otak di balik semua strateginya. Aku menghabiskan malam tanpa tidur untuk menyempurnakan rencana bisnis, menggunakan koneksiku untuk mencari mitra, dan membawa perusahaan melewati masa-masa tersulit. Perusahaan tumbuh, dan Raditya berubah. Dia bukan lagi pemuda yang sederhana dan tulus. Dia mulai menyukai pesta-pesta mewah, sanjungan, dan mulai meremehkanku, seorang istri yang dianggapnya hanya tahu urusan dapur. Dia merasa semua kesuksesan ini adalah hasil jerih payahnya sendiri, dan aku hanyalah wanita beruntung yang kebetulan ada di sisinya. Kapan dia berubah? Mungkin 3 tahun lalu, ketika perusahaan secara resmi melantai di bursa saham. Itu adalah lompatan besar yang membawa nama Raditya dan Jaya Konstruksi ke level baru. Sejak saat itu, mulailah perjalanan dinasnya yang panjang, rapat-rapat hingga larut malam. Aku naif, mempercayai semua kebohongan itu, hingga suatu malam 6 bulan yang lalu, aku tidak sengaja membaca sebuah pesan di ponselnya yang lupa ia hapus. Sayang, terima kasih untuk malam yang indah, aku tidak sabar menunggu hari di mana aku bisa bersamamu secara resmi, cium, Christina. Hatiku hancur berkeping-keping.
Tirai beludru pernikahan pura-pura bahagia itu terkoyak. Christina, aku mengenalnya, putri direktur utama Maju Bersama Group, mitra penting yang aku sendiri bawa ke perusahaan. Sudah berapa lama mereka diam-diam bertemu? Malam itu aku menangis sejadi-jadinya, tapi setelah rasa sakit yang tak tertahankan, datanglah kesadaran yang dingin. Aku sadar aku tidak bisa menyerah. Aku telah berkorban terlalu banyak. Aku tidak bisa membiarkan para pengkhianat ini merenggut semua yang telah kubangun. Aku mulai mempersiapkan diri secara diam-diam. Untuk hari ini, aku menghubungi pengacara terbaik, secara rahasia mengumpulkan semua bukti perselingkuhan Raditya, pengeluaran dana perusahaan untuk membiayai kekasih dan keluarganya. Aku bertemu dengan ayah Raditya, Pak Bima, seorang pria baik hati yang sudah pensiun dan kesehatannya menurun. Beliau selalu menyayangiku dan mempercayaiku. Aku menunjukkan bukti-bukti itu kepadanya, dan dengan kekecewaan yang mendalam pada putranya, beliau setuju untuk membantuku. Beliau diam-diam menandatangani akta hibah yang mengalihkan seluruh paket sahamnya yang terbesar di perusahaan kepadaku. Beliau berkata bahwa perusahaan ini adalah karya hidupnya. Dia tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan putra yang tidak tahu berterima kasih dan seorang wanita licik. Beliau hanya punya satu syarat, aku harus menunggu momen yang tepat untuk memberi Raditya pelajaran yang akan ia ingat seumur hidupnya, dan momen itu adalah besok. Hari hari di mana Raditya dan kekasihnya berpikir mereka akan merebut segalanya. Tapi mereka salah. Mereka hanyalah boneka dalam sebuah pertunjukan yang naskahnya kutulis sendiri. Aku menyesap anggurku, rasa sepatnya menyebar di mulut, seperti pernikahanku. Tapi setelah rasa sepat, datanglah rasa manis dari kebebasan yang akan datang. Aku mengambil ponsel dan menelepon Anton, asistenku yang paling terpercaya, satu-satunya orang yang tahu status dan rencanaku yang sebenarnya. Halo, Anton, apakah semuanya sudah siap untuk besok? Sudah, Bu Direktur. Semuanya siap. Kami hanya menunggu perintah Ibu. Bagus. Besok kita tunjukkan pada mereka siapa pemilik sebenarnya dari permainan ini. Aku menutup telepon, menatap kota yang tertidur. Malam ini akan menjadi malam terakhir dari kepatuhan. Fajar esok akan menjadi fajar yang sama sekali berbeda. Sementara aku diam-diam menyusun bidak terakhir di papan catur untuk pertandingan penentuan besok, di bagian lain kota, di sebuah bar mewah di atap Hotel Bintang 5, Raditya dan kekasihnya, Christina, tenggelam dalam rasa kemenangan yang mereka yakini sudah di genggaman. Mereka tidak kembali ke rumah, di mana kehadiranku mungkin akan merusak suasana hati mereka. Terlebih lagi, Raditya ingin menghabiskan malam ini dengan wanita yang dianggapnya sebagai masa depannya, batu loncatannya dalam karier. Gelembung sampahnya berkilauan di gelas kristal tipis, memantulkan cahaya gemerlap kota. Raditya merangkul pinggang ramping Christina dan membisikkan kata-kata manis yang mungkin belum pernah kudengar selama 7 tahun. Sayangku, akhirnya hari ini tiba. Aku resmi bebas. Sekarang aku bisa bersamamu seutuhnya, memberimu status yang pantas kau dapatkan. Christina menyandarkan kepalanya di bahu Raditya, jari-jarinya yang lentik dengan kuteks merah menyala menelusuri dadanya. Suaranya centil, namun penuh perhitungan. Aku tahu kau pasti bisa, sayang. Jadi, istri tuamu itu akhirnya menandatangani suratnya? Dia tidak membuat keributan? Kukira ibu rumah tangga yang lengket sepertinya akan menangis dan memohon-mohon sampai mati agar tidak melepaskanmu. Raditya tertawa sinis. Senyumnya penuh kepuasan dan penghinaan. Senyum seorang tuan yang sedang membicarakan sesuatu yang lebih rendah. Dari mana dia punya nyali? Wanita yang seharian hanya berkutat di 4 dinding dan dapur, dari mana dia punya keberanian untuk membuat keributan? Aku hanya memberinya sedikit uang pesangon, dan dia sudah senang seolah dapat jackpot. Aku mengancam tidak akan memberinya sepeser pun jika dia berisik. Dia langsung pucat ketakutan dan patuh menandatanganinya tanpa berani membantah. Benar-benar wanita bodoh dan lemah. Baguslah, kata Christina, mengelus wajah Raditya. Sekarang tidak ada lagi yang menghalangi jalan kita. Ayahku sudah setuju. Katanya, begitu kau menyelesaikan perceraian yang berlarut-larut ini, dia akan segera menyuntikkan dana ke Jaya Konstruksi. Bayangkan, dengan 5 triliun rupiah itu, ditambah posisi dan koneksi Maju Bersama Grup, kita akan mengubah Jaya Konstruksi menjadi kerajaan bisnis sejati. Kau bukan lagi sekadar direktur utama, tapi seorang taipan, kekuatan besar di dunia bisnis ini. Dan semua itu berkat kau, cintaku, malaikatku. Raditya mencium Christina dengan penuh gairah. Tangannya tak henti menjelajahi lekuk tubuhnya. Besok di RUPS, aku akan secara resmi mengumumkan perceraian kita di depan seluruh perusahaan, dan pada saat yang sama, aku akan menuntut wanita itu untuk menandatangani surat pengalihan sisa 10% saham yang ditinggalkan ayahku untuknya.
Meskipun itu hanya paket kecil, aku tidak ingin ada apapun, sekecil apapun, yang terkait dengannya tersisa di perusahaanku. Aku ingin menghapusnya sepenuhnya dari hidupku. Christina sedikit mengernyit, berpura-pura berpikir. Apa dia akan menandatanganinya? Bagaimanapun, itu uang yang tidak sedikit baginya. Jangan-jangan dia berubah pikiran dan mulai membuat masalah. Raditya kembali tertawa. Senyum seseorang yang memegang kemenangan di tangan. Seseorang yang percaya dia bisa mengendalikan segalanya. Jangan khawatir. Aku sudah bicara dengan pengacara. Secara hukum, saham itu dianggap sebagai harta Gonogini. Dia tidak akan bisa tidak menandatanganinya. Lagi pula, aku akan memberinya sedikit uang tambahan, sebagai uang tutup mulut, agar dia cepat pergi. Untuk orang sepertinya yang terbiasa hidup tenang dan bergantung pada orang lain, uang segitu sudah cukup untuk hidup nyaman di hari tua dan tidak akan membuat masalah. Mereka mendentingkan gelas. Suara kristal yang nyaring bergema di udara, merayakan sebuah rencana yang mereka anggap sempurna hingga ke detail terkecil. Tanpa celah, mereka mulai membahas pernikahan impian yang akan mereka adakan di sebuah pulau surga di Maladewa, rumah mewah baru yang akan mereka beli setelah menjual rumah lama yang penuh energi negatif, masa depan gemilang penuh kekuasaan dan uang yang menanti mereka. Dalam mabuk cinta palsu, perhitungan materi, dan kekuasaan, mereka benar-benar melupakan kata-kata terakhirku. Kata-kata yang mereka anggap hanyalah luapan kemarahan seorang wanita yang kalah. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa wanita yang sedang mereka hina, yang mereka anggap sebagai pion tak berguna di papan catur, sebenarnya memegang nasib seluruh permainan di tangannya. Mereka asyik melukis masa depan yang cerah, tanpa tahu bahwa tepat di bawah kaki mereka, sebuah jurang yang dalam telah digali, dan tepat pukul 8 pagi esok hari, aku sendiri, tanpa sedikit pun penyesalan, akan mendorong mereka ke dalamnya. Malam itu, Raditya tidak pulang. Dia tinggal bersama kekasihnya di Presidential Suite Hotel, menikmati saat-saat terakhir kebahagiaan dan kepuasan. Sementara aku, setelah menyelesaikan semua urusan, tidur dengan nyenyak. Tidur paling tenang selama 6 bulan terakhir, sejak aku mengetahui kebenaran pahit itu. Aku bermimpi tentang fajar yang cerah di atas laut, dan aku tahu itu bukan sekadar mimpi, melainkan sebuah pertanda. Fajar keesokan harinya membawa suasana yang sama sekali berbeda. Langit cerah, tanpa awan sedikit pun. Bagi keluarga Raditya, ini adalah hari besar, hari yang mereka yakini akan mengubah nasib seluruh keluarga mereka. Sejak pagi, rumah sudah ramai. Ibu Tamara dan Sinta sibuk sejak dini hari. Mereka memilih gaun termewah, perhiasan termahal. Ibu Tamara, dengan gaun beludru merah marun dan kalung mutiara besar di lehernya, tampak seperti seorang ratu yang akan dinobatkan. Sinta mengenakan gaun bermerek baru, merias wajah dengan cermat, dan tampak seperti seorang bintang yang akan berjalan di karpet merah. Mereka ingin tampil di Rups dengan penampilan paling angkuh, untuk menunjukkan kepada semua orang siapa sebenarnya nyonya sejati PT Jaya Konstruksi. Raditya pulang pukul 7 pagi. Dia juga berpakaian necis dengan setelan jas mahal dari Italia. Rambutnya disisir rapi, wajahnya berseri-seri. Dia memandang ibu dan adiknya, lalu mengangguk puas. Bagus. Hari ini kita harus tampil sempurna, agar semua orang melihat level keluarga kita, dan agar si Kirana itu sadar apa yang telah ia hilangkan dengan meninggalkanku. Memangnya dia tahu apa soal kehilangan dan keuntungan? Cibir Ibu Tamara. Perempuan kampungan itu pasti sekarang sedang duduk di pojokan sambil menangis. Aku hanya berharap dia tidak membuat keributan di rapat dan mempermalukan keluarga kita. Tenang saja, Bu, kata Raditya yakin. Aku sudah memberitahu pengacara. Jika dia mencoba berbuat macam-macam, keamanan akan segera mengeluarkannya. Hari ini adalah hari kita, dan tidak ada yang bisa merusaknya. Mereka bertiga masuk ke dalam mobil mewah dan menuju gedung Jaya Konstruksi Tower, tempat Rups tahunan akan diadakan. Mobil meluncur di jalanan, dipenuhi tawa riang dan impian tentang masa depan yang kaya dan berkuasa. Sementara itu, di tempat lain, aku juga sudah siap. Aku bukan lagi wanita berdaster dengan rambut dicepol. Aku berdiri di depan cermin, menatap pantulanku. Setelan kerja putih yang dibuat khusus pas di badan, menonjolkan lekuk tubuhku. Rambut panjangku ditata bergelombang ringan, jatuh di bahu. Wajahku dengan riasan yang tajam namun elegan menonjolkan mata yang tegas dan bibir merah yang menggoda. Penampilanku memancarkan aura yang sama sekali berbeda. Percaya diri, berkuasa, dan sedikit misterius yang dingin. Asistenku, Anton, sudah menunggu di luar. Dia menatapku dengan kekaguman yang tak tersembunyi. Bu Direktur, Anda tampak luar biasa hari ini. Aku tersenyum tipis. Terima kasih. Semuanya sudah siap?
Semua sudah di tempatnya, Bu. Pak Arif, pengacara kita, juga sudah tiba. Beliau menunggu di lobi. Bagus. Ayo berangkat. Waktunya menurunkan tirai. Saat mobilku memasuki area parkir Jaya Konstruksi Tower, mobil keluarga Raditya baru saja berhenti. Mereka keluar dari mobil, kepala terangkat tinggi, siap menerima sambutan dan pujian, tapi pada saat itu, mereka melihatku. Aku keluar dari sebuah Rolls-Royce hitam mengkilap. Di belakangku, mengikuti Anton dan seorang pria paruh baya yang elegan dengan setelan jas rapi pengacara Arif Santoso. Kemunculanku membuat mereka bertiga membeku, seolah tersambar petir. Mulut Raditya ternganga. Matanya membelalak tak percaya. Dia tidak bisa percaya wanita anggun dan berkelas di hadapannya adalah istri yang sama yang ia kampakkan tadi malam. Ibu Tamara dan Sinta menatapku lekat-lekat, mengamati segalanya dari pakaian, mobil, hingga aura yang kupancarkan. Tatapan mereka dipenuhi keheranan, iri, dan sesuatu yang mirip kebingungan. Aku bahkan tidak melirik mereka. Aku bersikap seolah mereka tidak ada, dan dengan kepala tegak, bersama pengacara dan asistenku, aku berjalan menuju lobi utama gedung. Di sana, para pemegang saham lain sudah berkumpul. Semua mata tertuju padaku. Bisik-bisik pun dimulai. Mereka terkejut dengan perubahanku, dan lebih terkejut lagi karena aku didampingi oleh Arif Santoso, seorang pengacara korporat ternama yang tidak sembarang orang bisa menyewanya. Raditya dan keluarganya bergegas menyusulku. Kesombongan mereka yang tadi menguap, digantikan oleh kebingungan dan firasat buruk. Hari penentuan mereka telah resmi dimulai. Ruang rapat besar PT Jaya Konstruksi, yang disebut sebagai jantung perusahaan, hari ini dipenuhi oleh para pemegang saham besar dan kecil. Suasananya khidmat. Namun tidak kalah tegang. Semua orang tahu bahwa RUPS tahunan menentukan arah dan masa depan seluruh korporasi. Semua menunggu pidato penting dari Direktur Utama, Raditya, pidato yang akan menguraikan strategi pertumbuhan eksplosif di tahun mendatang, terutama di tengah rumor tentang suntikan investasi besar yang akan segera masuk. Raditya duduk di kursi pimpinan. Kursi kulit mahal itu tampaknya tidak menambah kenyamanannya. Dia mencoba mengembalikan kepercayaan diri dan sikap santainya yang biasa, merapikan dasi, tersenyum kepada para pemegang saham, tapi matanya sesekali melirik ke arahku. Aku duduk dengan tenang di barisan depan untuk para pendiri, di samping pengacara Arif. Kehadiranku dengan penampilan yang sama sekali baru bagaikan duri dalam daging, nada sumbang dalam simfoni kemenangan yang telah ia gubah. Ibu Tamara dan Sinta, sebagai kerabat Direktur Utama, juga duduk di kursi kehormatan. Mereka mencoba terlihat anggun dan berkelas, tapi wajah mereka menunjukkan kebingungan saat melihat perubahanku dan mendengar bisik-bisik di sekitar. Rapat dimulai. Setelah formalitas kering seperti laporan keuangan dan rekapitulasi tahun lalu, akhirnya tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Raditya naik ke podium, berdeham, dan memulai pidatonya. Dia berbicara tentang pencapaian luar biasa perusahaan, tentang angka-angka pertumbuhan laba yang mengesankan, melukiskan prospek cerah ekspansi pasar dan akuisisi pesaing. Dia berbicara dengan fasih, meyakinkan, dalam gaya seorang pemimpin berbakat yang sangat dipuja oleh pers. Tapi hanya aku dan beberapa orang lain yang tahu bahwa semua angka dan pencapaian indah itu sebagian besar adalah hasil dari penipuan dan pembengkakan data, langkah berisiko untuk mempercantik laporan dan menarik investor. Setelah menyelesaikan pidatonya yang berbunga-bunga, Raditya berhenti sejenak. Tatapannya diarahkan lurus padaku. Nada suaranya menjadi dramatis, seperti seorang aktor di adegan puncak. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebelum kita beralih ke rencana tahun baru, saya ingin membuat pengumuman pribadi namun sangat penting, yang mungkin akan memengaruhi struktur kepemilikan saham dan masa depan perusahaan. Saya dan istri saya, Kirana, karena alasan pribadi dan perbedaan yang tidak dapat didamaikan, telah memutuskan untuk mengakhiri pernikahan kami. Ruangan itu meledak dengan seruan kaget. Semua mata tertuju padaku. Ada yang penasaran, ada yang bersimpati. Raditya memasang wajah menderita, seolah dia adalah korban dari pernikahan yang tidak bahagia. Ini adalah keputusan yang sangat sulit, tapi perlu, agar kami berdua bisa menemukan kebahagiaan kami masing-masing. Sesuai kesepakatan kami, Ibu Kirana akan mengalihkan seluruh 10% saham yang dimilikinya kepada saya, agar saya bisa sepenuhnya mengabdikan diri untuk mengembangkan perusahaan. Saya harap Anda semua menghormati keputusan kami. Dia berbicara seolah semuanya sudah diputuskan, seolah aku sudah setuju sepenuhnya. Dia ingin menggunakan tekanan dari semua yang hadir, reputasiku, untuk memaksaku menerima fakta yang ia ciptakan sendiri. Dia yakin bahwa seorang ibu rumah tangga sepertiku tidak akan berani melakukan apapun selain diam dan patuh. Tapi dia salah perhitungan.
Begitu Raditya selesai berbicara, sementara para pemegang saham masih berbisik-bisik, pintu mahoni yang berat di ruang rapat tiba-tiba terbuka. Seorang pria tinggi dengan wajah ramah namun tatapan berwibawa masuk, didampingi oleh beberapa asisten. Itu adalah Pak Victor, Direktur Utama Maju Bersama Grup, ayah Christina, dan mitra strategis terbesar Jaya Konstruksi. Kemunculannya mengejutkan semua orang, termasuk Raditya. Menurut skenario, Pak Victor seharusnya muncul di akhir acara, setelah Raditya memusatkan semua kekuasaan di tangannya, untuk mengumumkan investasi raksasa itu. Pak Victor, kenapa Anda di sini saat ini? Gumam Raditya, bergegas menyambutnya. Wajahnya menunjukkan keterkejutan dan sedikit kecemasan. Pak Victor bahkan tidak memandang Raditya. Dia mengabaikan uluran tangannya, berjalan lurus ke podium, dan dengan tegas mengambil mikrofon dari tangan Raditya. Mohon maaf saya menginterupsi rapat Anda sekalian. Suaranya yang tegas menggema di seluruh ruangan. Saya datang ke sini hari ini sebagai pemegang saham strategis Jaya Konstruksi untuk mengumumkan sebuah keputusan penting. Maju Bersama Grup secara resmi menarik seluruh komitmen modal investasi sebesar 5 triliun rupiah dari Jaya Konstruksi. Keputusan ini berlaku efektif mulai hari ini. Kata-katanya terdengar seperti ledakan bom atom di ruang rapat. Semua orang terkejut dan tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Raditya pucat pasi dan terhuyung. Pak Victor, Anda pasti bercanda. Kenapa? Kenapa begitu mendadak? Kita kan sudah sepakat. Kalau ada yang salah, katakan, kami akan perbaiki. Pak Victor berbalik ke arah Raditya dan menatapnya dengan pandangan jijik dan kecewa. Sepakat? Kau masih berani bicara soal kesepakatan denganku? Kau pikir aku orang tua pikun yang mudah dibodohi? Kau memalsukan data keuangan, menggelembungkan laba perusahaan untuk menipuku, menipu semua pemegang saham yang duduk di sini. Kau pikir aku tidak tahu? Tidak, ini pasti salah paham. Seseorang telah memfitnah saya. Siapa? Siapa yang mengatakan ini pada Anda? Teriak Raditya panik, berpegang pada harapan terakhir. Pak Victor tidak menjawab. Dia hanya berbalik ke arahku dengan tatapan hormat dan sedikit rasa bersalah. Orang yang memberikan saya semua bukti tak terbantahkan ini, orang yang membantu saya agar tidak menjadi orang bodoh yang tertipu, adalah Ibu Kirana. Bom lainnya. Seluruh ruangan menahan napas. Tatapan semua orang beralih dari Raditya kepadaku. Raditya menatapku dengan tak percaya, bercampur dengan keheranan, amarah, ketakutan, dan kebingungan yang luar biasa. Kau, apa yang telah kau lakukan? Kenapa kau melakukan ini padaku, pada perusahaan kita? Perlahan aku berdiri, berjalan ke podium, dan berdiri di samping Pak Victor, berhadapan langsung dengan Raditya. Aku menatap lurus ke matanya, dan senyum dingin namun menawan muncul di bibirku. Kejutan, bukan, Raditya? Dan ini baru hidangan pembuka. Kau telah memberiku pelajaran yang sangat berharga. Dalam bisnis, tidak ada tempat untuk kepercayaan buta. Terima kasih atas pelajaran itu. Hadiah kejutan pertamaku telah dibuka. Drama sempurna Raditya mulai menunjukkan retakan pertama yang tak dapat diperbaiki, dan aku tahu dia tidak akan mampu menahan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ruang rapat, yang tadinya riuh dengan bisik-bisik, mendadak hening setelah pernyataanku. Semua orang menahan napas, seolah sedang menonton film detektif yang menegangkan, menantikan bagaimana drama yang menarik ini akan berlanjut. Raditya, setelah syok karena mitra terbesarnya membongkar aibnya di depan umum, tampaknya berhasil mengumpulkan sisa-sisa ketenangannya. Dia tahu jika dia menyerah sekarang, dia akan kehilangan segalanya. Dia mencoba memaksakan senyum-senyum yang kaku dan menyedihkan. Kesalahpahaman. Ini semua hanya kesalahpahaman, bapak-bapak dan ibu-ibu. Dia berusaha berbicara dengan keras, menenggelamkan bisikan-bisikan. Mungkin istri saya, Kirana, karena kesedihan dan kemarahan atas perceraian kami, telah melakukan tindakan yang tidak terkendali dan memberikan informasi yang salah kepada Pak Victor. Saya bersumpah di hadapan Anda semua, saya benar-benar bersih. Saya akan menyelesaikan masalah ini secara pribadi. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Betapa lihainya dia. Hanya dengan beberapa kalimat, dia mencoba membelokkan cerita ke arah yang sama sekali berbeda. Dia menempatkanku sebagai wanita pencemburu yang dibutakan oleh dendam, yang rela menghancurkan karier suaminya karena sakit hati. Dia berbalik ke arahku dan berdesis, cukup pelan agar hanya terdengar di podium, "Kau sudah gila, Kirana. Apa untungnya ini bagimu? Kau menghancurkan perusahaan dengan tanganmu sendiri. Apa kau tidak sadar jika Maju Bersama menarik modalnya, Jaya Konstruksi akan bangkrut?" Aku hanya menatapnya. Di mataku tidak ada sedikit pun kekhawatiran, hanya rasa kasihan.
Dia masih naif mengira ini adalah perusahaannya. Aku tersenyum sinis, senyuman yang membuatnya bergidik. Perusahaan? Kau yakin ini perusahaanmu, Raditya? Tanpa memberinya waktu untuk pulih, aku berbalik menghadap para pemegang saham. Suaraku, jernih dan jelas, menggema di seluruh ruangan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya tahu saat ini semua orang bingung, tapi mohon beri saya beberapa menit untuk menjelaskan semuanya. Memang benar saya dan Raditya akan bercerai, tapi alasannya bukan seperti yang ia sampaikan. Dan penarikan modal oleh Maju Bersama Grup bukanlah tindakan tak terkendali dari saya, melainkan konsekuensi yang tak terhindarkan dari tindakan curang dan tidak bermoral yang dilakukannya. Aku memberi isyarat kepada pengacara Arif, yang selama ini berdiri dengan tenang. Dia maju, membuka tas kerjanya, dan mengeluarkan sebuah map tebal berisi dokumen-dokumen yang telah dilegalisir dan disegel. Dewan pemegang saham yang terhormat, pengacara Arif memulai. Suaranya rendah namun berwibawa. Saya ingin mengumumkan sebuah dokumen hukum berkekuatan tertinggi yang secara langsung menyangkut struktur kepemilikan real PT Jaya Konstruksi. Dia menyerahkan map itu kepada Notulen rapat. Notulen, setelah sejenak terkejut, dengan cepat memindai dan menampilkan isi dokumen itu di layar proyektor besar agar semua bisa melihat. Menurut akta pendirian perusahaan, yang Anda semua ketahui, lanjut pengacara Arif sambil menunjuk ke layar, Bapak Raditya saat ini adalah pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan 41% saham. Saya, Ibu Kirana, memiliki 10% saham yang merupakan peninggalan dari almarhum Direktur Utama sebelumnya, dan sisa 49% dimiliki oleh pemegang saham lain, termasuk Maju Bersama Grup. Benar? Semua mengangguk. Itulah struktur yang selama ini mereka ketahui. Dasar kekuasaan Raditya selama bertahun-tahun. Namun, lanjut pengacara Arif, suaranya menjadi lebih tegas, dan dokumen lain muncul di layar. Inilah kebenaran yang selama ini disembunyikan. Di depan mata semua yang hadir, muncullah sebuah akta hibah dan pengalihan saham yang dibuat 2 tahun lalu. Yang membuat semua orang terkejut adalah tanda tangan dan cap jempol dari almarhum Pak Bima, ayah Raditya. Isi akta tersebut sangat jelas. Almarhum Direktur Utama, sebelum wafat, secara sukarela telah menghibahkan seluruh 43,1% sahamnya bukan kepada putranya, Raditya, melainkan kepada menantunya, Kirana. Akta ini telah dicatatkan di instansi terkait dan memiliki kekuatan hukum, namun dirahasiakan atas wasiat terakhirnya. Apa? Apa-apaan ini? Teriak Raditya. Wajahnya menjadi seputih kapur. Dia berlari ke arah layar, seolah ingin merobeknya. Tidak mungkin. Palsu. Ini pasti dokumen palsu. Ayahku tidak mungkin melakukan ini. Dia paling menyayangiku. Bapak Raditya, mohon tetap tenang dan hormati almarhum, kata pengacara Arif tanpa sedikit pun emosi. Ini adalah dokumen yang sepenuhnya sah, disahkan oleh kantor notaris paling terkemuka. Jika Anda meragukan keasliannya, kami siap bertemu di pengadilan. Almarhum Pak Bima melakukan ini, karena beliau sejak awal telah melihat ambisi buta dan gaya hidup putranya yang salah. Beliau khawatir hasil jerih payah seumur hidupnya akan hancur. Beliau mempercayai kemampuan, kecerdasan, dan yang terpenting, etika bisnis Kirana, yang bersama beliau dan Anda telah membangun perusahaan ini sejak awal. Karena itu, beliau memutuskan untuk menyerahkan seluruh usahanya kepada orang yang menurutnya dapat menjaga dan mengembangkannya dengan cara terbaik. Penjelasan pengacara Arif bagaikan pukulan palu terakhir di kepala Raditya. Penjelasan itu menghancurkan seluruh kepercayaan diri dan kesombongannya. Ruangan itu kembali dipenuhi bisik-bisik, tapi kali ini bukan lagi rasa penasaran, melainkan keterkejutan yang luar biasa. Dengan demikian, ditambah dengan 10% saham atas nama yang kumiliki, aku sebenarnya adalah pemegang 51% saham PT Jaya Konstruksi. Akulah pemilik sebenarnya, orang dengan kekuasaan tertinggi. Dan Raditya, dengan persentase sahamnya, sebenarnya hanyalah seorang direktur yang digaji, seorang karyawan di atas aset yang ia anggap miliknya. Kebenaran yang kejam ini lebih menyakitkan dan menghinakan daripada pengkhianatan mitra dan kekasih. Kebenaran ini sepenuhnya menghancurkan fondasi kekuasaan yang telah ia bangun dengan susah payah. Dia terhuyung dan nyaris jatuh jika tidak ada kursi di belakangnya. Tatapannya padaku tidak lagi dipenuhi penghinaan, melainkan ketakutan yang luar biasa, kebingungan yang tak terlukiskan. Kenapa? Kenapa kau menyembunyikan ini dariku? Kenapa baru sekarang? Bisiknya dengan suara tercekat. Menyembunyikannya darimu? Aku tersenyum sinis, melangkah maju, dan berdiri di hadapannya. Bukankah kau yang selalu menganggap dirimu paling pintar, pencipta segalanya? Bukankah kau yang selalu meremehkanku, menganggapku benalu tak berguna? Aku hanya ingin melihat, sejauh mana kau bisa melangkah tanpa dukungan diam-diam dariku, tanpa strategi-strategi yang kurancang.
dan hasilnya, kau lihat sendiri. Kau nyaris menenggelamkan kapal ini karena keserakahan dan kebodohanmu yang tak terbatas. Ibu Tamara, yang tadinya duduk membatu, tiba-tiba tersadar seperti binatang yang terpojok. Dia tidak bisa menerima kebenaran ini. Putra emasnya, satu-satunya kebanggaannya, ternyata hanyalah seorang karyawan dari menantu yang selalu ia anggap sampah. Sakit hati dan penghinaan berubah menjadi kegilaan. Dia berlari ke depan, mengabaikan upaya petugas keamanan untuk menghentikannya, menunjuk ke arahku dan berteriak dengan suara angkuhnya yang biasa, "Kau penyihir. Dengan apa kau meracuni ayah mertuamu? Kau rubah licik, berencana merebut harta keluargaku. Kembalikan perusahaan ini pada anakku." Ruangan itu menjadi kacau karena perilakunya yang tidak terkendali, tapi aku berdiri dengan tenang. Aku tahu bahwa babak terbaik, pertunjukan yang kusiapkan khusus untuknya, masih akan datang. Kemarahan Ibu Tamara seperti api yang tak terkendali. Dia tidak lagi peduli dengan sopan santun yang seharusnya dimiliki istri seorang direktur, dan menerjang ke podium, mencoba menyerangku, mencengkeram pakaianku dan merobeknya. "Kau ular berbisa yang kami pelihara, rubah di kandang ayam. Sejak awal aku sudah tahu kau bukan perempuan baik-baik. Keluarga kami sial 8 turunan karena membawamu masuk ke sini. Kembalikan. Kembalikan semua yang menjadi milik anakku." Dia berteriak dan memaki dengan kata-kata paling kotor dan kasar yang mungkin hanya bisa didengar di pasar-pasar kumuh. Petugas keamanan bergegas menghampirinya, mencoba menahannya, tapi dia meronta seperti binatang buas yang terluka. Rambutnya yang tertata rapi menjadi acak-acakan. Riasan wajahnya yang cermat luntur di wajahnya. Raditya berdiri dengan wajah kelabu, benar-benar kehilangan kemampuan untuk bereaksi. Dia bahkan tidak mencoba menghentikan ibunya, mungkin karena dia sendiri sedang dalam syok berat. Atau mungkin, di lubuk hatinya, dia ingin ibunya membuat keributan dan menyulitkanku. Sinta berlari, menarik tangan ibunya sambil menangis, ikut bermain dalam drama ini. "Ibu, tenang, Bu, nanti darah tingginya kumat. Kakak ipar, bagaimana bisa kau begitu kejam? Kakakku dan ibu sudah begitu baik padamu, memberimu hidup yang enak. Beraninya kau merebut hasil kerja keras seluruh keluarga kami? Baik padaku?" Aku memotongnya dengan senyum dingin yang membuat mereka berdua bergidik. "Kau yakin keluargamu baik padaku? Atau itu hanya sedekah yang dilemparkan padaku, yang didapat dari uangku sendiri?" Aku tidak berdebat dengan mereka. Kata-kata sekarang tidak ada artinya. Aku hanya berpaling ke asistenku, Anton, dan mengangguk samar. Anton segera mengerti. Tanpa ragu, dia menghubungkan laptopnya ke proyektor besar di ruang rapat. Layar, yang tadinya menampilkan akta hibah yang mengejutkan, tiba-tiba padam. Ruangan menjadi sunyi. Semua orang menatap layar dengan penasaran, tidak tahu kartu as apa lagi yang akan ku keluarkan. Beberapa detik kemudian, layar menyala dan menampilkan sebuah video. Ini bukan video yang direkayasa, melainkan rekaman dari kamera pengintai tersembunyi, kamera super mini yang kupasang di ruang kepala akuntan beberapa bulan lalu setelah aku mencurigai adanya keanehan dalam pengeluaran perusahaan. Video pertama menampilkan Ibu Tamara dan Sinta sedang berbicara dengan Pak Arkadi, kepala akuntan, seorang kerabat jauh yang ditempatkan Ibu Tamara di perusahaan. Ibu Tamara sedang membolak-balik majalah mode, menunjuk sebuah tas kulit buaya. "Pak Arkadi, lihat, tas yang cantik, edisi terbatas. Tolong berikan saya uang muka 200 juta. Catat saja sebagai biaya representasi Raditya bulan ini. Dia kan sekarang sering bertemu dengan mitra, banyak pengeluaran." Kepala akuntan, seorang pria paruh baya yang gemuk, segera mengangguk-angguk, menjilat. "Tentu saja, Bu Tamara, jangan khawatir. Nanti saya atur semuanya." Setelah berkata begitu, dia dengan cepat memproses penarikan tunai, dengan rapi memasukkannya ke dalam amplop tebal, dan menyerahkannya kepada Ibu Tamara. Video kedua lebih mengejutkan lagi. Kali ini Sinta bersama teman-teman sosialitanya. Dia dengan santai masuk ke ruang akuntan, melemparkan kartu kredit ke meja, dan berkata dengan angkuh, "Pak Arkadi, limit kartu saya habis. Tolong berikan saya uang tunai 300 juta. Saya dan teman-teman mau ke Korea nonton konser idola kami." Pak Arkadi sedikit ragu, wajahnya menunjukkan kesulitan. "Tapi, Mbak Sinta, perusahaan sedang dalam mode penghematan ketat. Pak Direktur Raditya memerintahkan untuk membatasi semua pengeluaran yang tidak perlu." Sinta cemberut dan menghentakkan kakinya dengan manja. "Kalau tidak dikasih, saya adukan ke ibu." "Loh, mau ibu bilang ke Mas Radit supaya pecat bapak? Mas Radit itu paling sayang sama ibu di keluarga ini. Cuma 300 juta, bukan jumlah besar. Catat saja sebagai biaya proyek A atau B, bereskan." Sekali lagi, Pak Arkadi patuh, dengan pasrah mengambil uang untuk nona muda itu. Video-video lain menyusul,
dengan kejam mengungkap bagaimana ibu dan anak itu bersekongkol dengan kepala akuntan, dengan kurang ajar menggelapkan dana perusahaan dengan dalih pengeluaran Raditya. Jumlahnya tidak sedikit. Secara total, mencapai beberapa miliar rupiah. Semuanya digunakan untuk belanja, hiburan, dan perjalanan mewah mereka. Mereka memperlakukan perusahaan, hasil keringat banyak orang termasuk para pemegang saham yang duduk di sini, seperti tambang emas tak berdasar. Dan mereka menambangnya dengan seenaknya, tanpa sadar bahwa setiap tindakan mereka terekam hingga detail terkecil. Ketika video terakhir selesai, keheningan yang menakutkan menyelimuti ruangan. Tatapan yang tadinya menunjukkan keheranan dan syok, kini berganti menjadi jijik dan muak, tertuju pada ibu dan anak itu. Drama mereka tentang keluarga korban, tentang seorang ibu yang melakukan segalanya untuk putranya, telah dibongkar oleh perbuatan mereka sendiri dengan cara yang paling memalukan. Ibu Tamara membatu, wajahnya menjadi sepucat mayat. Dia terhuyung, gemetar, menunjuk ke layar lalu ke arahku, menggumamkan sesuatu yang tidak jelas. Kau, bagaimana bisa? Kau menjebakku. Sinta sudah lama terduduk di lantai, menutupi wajahnya dengan tangan, menangis karena malu dan takut. Dia sadar, dengan bukti seperti ini, mereka tidak hanya dipermalukan, tapi juga bisa berhadapan dengan hukum. Bapak-bapak dan ibu-ibu, aku memecah keheningan. Suaraku dingin namun berwibawa. Beginilah cara keluarga suamiku baik padaku. Dan beginilah cara mereka berkontribusi pada perkembangan perusahaan. Mereka mengubah perusahaan menjadi mesin cetak uang pribadi mereka, menyedot aset semua pemegang saham yang duduk di sini. Raditya, sebagai direktur pelaksana, apakah kau tahu tentang ini? Atau kau tahu tapi sengaja menutup mata, membiarkan pelanggaran hukum ini, agar ibu dan adikmu memujimu sebagai anak yang berbakti dan kakak yang hebat? Raditya menatap ibu dan adiknya dalam kondisi mereka yang menyedihkan, lalu menatapku. Tatapannya penuh keputusasaan dan kebencian. Dia tidak bisa lagi menyangkal. Bahkan jika dia tidak terlibat langsung, sebagai pimpinan tertinggi, kelalaian dan pembiarannya adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Drama anak berbakti telah terbongkar. Dan sekarang, saatnya bagi aktor-aktor lain dalam drama Raditya untuk mengangkat tirai peran mereka sendiri. Sementara ruang rapat tenggelam dalam keheranan dan kekacauan, dan keluarga Raditya menjadi pusat cemoohan dan penghinaan publik, karakter lain yang disebut-sebut sebagai masa depan cerah Raditya akhirnya bereaksi. Christina, sang kekasih, sosialita yang tadinya duduk di sudut tersembunyi, berusaha terlihat tidak terlibat dalam kekacauan ini, kini juga berubah raut wajahnya. Dia tidak bodoh. Sebaliknya, dia sangat cerdas dan pragmatis. Dia cukup sadar untuk memahami bahwa kapal bernama Jaya Konstruksi yang akan ia tumpangi, bukan kapal pesiar mewah yang akan berlayar ke lautan luas, tapi sebenarnya adalah sebuah perahu reyot yang akan tenggelam. Dan kaptennya, Raditya, bukanlah seorang kapten yang berbakat dan berkuasa, melainkan hanya boneka, badut yang topengnya sedang dirobek dan sebentar lagi akan dipenjara. Mimpi menjadi istri direktur utama perusahaan besar, mimpi tentang kerajaan bisnis yang akan mereka bangun bersama semuanya lenyap seperti asap dalam sekejap. Sebaliknya, muncullah ancaman terseret dalam skandal. Diselidiki karena bersekongkol dengan seorang penipu dan keluarganya yang spesialis dalam penggelapan. Kekecewaan dengan cepat berubah menjadi kemarahan dan penghinaan. Dia tidak bisa membiarkan dirinya, seorang gadis dari kalangan atas, terseret ke dalam lumpur kotor ini bersama keluarga seperti itu. Sementara Raditya masih berdiri terpaku di podium, kepalanya pusing dan tidak tahu bagaimana mengatasi kekacauan ini, Christina tiba-tiba berdiri. Dia berjalan ke depan dengan langkah marah. Sepatu hak tingginya beradu keras dengan lantai marmer, mengeluarkan suara yang tajam dan mengancam. Dia berjalan lurus ke arah Raditya, yang masih menatapnya dengan bingung, mencari penyelamatan. Plak, suara tamparan yang kering dan keras menggema di seluruh ruangan. 5 bekas jari merah tercetak di wajah Raditya yang terkejut. Ruangan itu kembali hening. Drama berlanjut dengan plot twist yang tak terduga, lebih mendebarkan dari sinetron. Kau penipu, teriak Christina dengan suara melengking karena marah. Dia menusukkan kukunya yang dicat merah tepat ke wajah Raditya. Kau bilang kau direktur utama, kau punya segalanya. Kau pria paling berbakat yang pernah kutemui. Ternyata kau hanya karyawan yang digaji, boneka, tidak lebih, yang hidup dari istrinya. Kau masih berani menipu ayahku, menggunakan laporan keuangan palsu untuk memancing investasinya. Kau benar-benar bajingan yang tidak punya hati nurani. Raditya memegangi pipinya yang panas. Dia sama sekali tidak menyangka reaksi seperti ini. Dia tergagap, mencoba meraih harapan terakhir. Christina, dengarkan aku. Semuanya tidak seperti yang kau pikirkan.
Aku bisa memperbaiki semuanya. Kita bisa. Tidak seperti yang kupikirkan? Christina tersenyum sinis dengan senyum beracun dan menghina. Semuanya sudah jelas. Dan kau masih mau menyangkal? Direktur boneka yang sebentar lagi tidak akan punya apa-apa. Keluarga benalu yang mencuri uang perusahaan. Dengan apa kau mau menikahiku? Kau pikir keluargaku buta, mau membawa masuk beban seperti ini, tumpukan masalah seperti ini, kau telah mencoreng reputasiku? Setelah berkata begitu, dia berbalik ke arah ayahnya, Pak Victor, yang selama ini berdiri dengan wajah dingin dan datar. Papa, maafkan aku. Aku bodoh telah mempercayai orang yang salah, membiarkan kata-kata manisnya membutakanku. Ayo kita pergi dari sini. 1 menit lagi di sini membuatku mual karena penghinaan. Kemudian, dia berbalik tajam ke semua orang di ruangan itu dan menyatakan dengan keras, seolah menghapus semua hubungannya dengan Raditya. Saya, Christina, putri direktur utama maju bersama grup, menyatakan, mulai saat ini, antara saya dan orang ini dia menunjuk Raditya dengan jijik tidak ada hubungan apapun. Semua kesepakatan bisnis yang dia diskusikan dengan ayah saya juga dibatalkan. Kami tidak akan pernah bekerja sama dengan penipu. Selesai, Christina berbalik dengan angkuh, menggandeng lengan ayahnya, dan keluar dari ruangan, tanpa menoleh sekalipun. Dia pergi dengan cara yang sama kejam dan tanpa ampunnya seperti saat dia datang dan menginvasi pernikahanku. Raditya berdiri seperti patung di pusat perhatian. Dia baru saja digulingkan dan dibongkar aibnya oleh istri yang ia campakkan. Dan sekarang, dia ditampar dan dicampakkan oleh kekasih yang sangat ia percayai, yang ia anggap sebagai masa depannya, segalanya baginya dan itu dilakukan dengan penghinaan di depan seluruh dunia. Cinta, karier, uang, kehormatan semua yang telah ia bangun dengan susah payah di atas kebohongan, dalam satu pagi runtuh seperti istana pasir yang diterjang ombak. Dia menatap kepergian Christina dengan putus asa, lalu kembali menatapku. Di matanya ada kebencian, tapi pada saat yang sama, ada ketidakberdayaan yang menyedihkan. Merenungkan momen ini, aku benar-benar merasakan betapa menakjubkan dan adilnya hukum karma bekerja. Raditya membalas pengorbanan istrinya dengan pengkhianatan, dan pada akhirnya, dia menerima pengkhianatan yang lebih menyakitkan dan menghinakan dari orang yang ia puja. Ini menunjukkan bahwa hubungan yang dibangun di atas penipuan dan perhitungan materi tidak akan pernah kuat. Mereka seperti rumah tanpa fondasi. Cukup dengan sedikit tiupan angin kebenaran, ia akan runtuh sepenuhnya. Setelah kepergian ayah dan anak itu, yang meninggalkan kekacauan dan penghinaan, keheningan yang berat menyelimuti ruangan. Semua orang menatap Raditya dan keluarganya dengan campuran rasa jijik dan kepuasan. Drama mereka berakhir dengan sangat menyedihkan, melampaui semua ekspektasi. Tapi kejutan yang kusiapkan untuk mereka belum berakhir. Aku tahu, untuk sepenuhnya memadamkan keserakahan dan niat mereka untuk melawan, aku harus memotong cabang terakhir yang bisa mereka pegang. Aku kembali ke podium, mengambil mikrofon, dan suaraku yang tenang namun berwibawa kembali menggema di ruangan, menarik semua perhatian. Para pemegang saham yang terhormat, mohon maaf karena urusan pribadi telah menyita begitu banyak waktu berharga Anda. Sekarang, saya ingin melanjutkan agenda rapat. Aku menatap Raditya, yang masih berdiri termangu, lalu pada Ibu Tamara dan Sinta, yang meringkuk di sudut karena malu dan takut. Tapi pertama-tama, saya punya kejutan ketiga, kataku dengan nada dingin. Ini adalah hadiah yang ingin saya berikan secara khusus untuk mantan ibu mertua saya, yang terus-menerus menyebut saya benalu. Aku memberi isyarat kepada pengacara Arif. Dia kembali membuka tas kulitnya dan mengeluarkan map lain, yang tampak lebih tebal dari sebelumnya. Ibu Tamara, kata pengacara Arif dengan serius. Dia turun dari podium dan menghampirinya. Sejauh yang kami tahu, keluarga Anda saat ini tinggal di sebuah rumah di Jalan Bunga Anggrek nomor 9, di kompleks perumahan elit Pondok Indah. Benar? Ibu Tamara mengangkat kepalanya. Matanya yang tak bernyawa mengangguk secara mekanis. Itu adalah rumah mewah, kebanggaan terbesarnya, tempat yang selalu ia pamerkan kepada tetangga, mengatakan bahwa itu dibeli oleh putranya yang berbakat. Kalau begitu, saya sangat menyesal harus memberitahukan kabar buruk, lanjut pengacara Arif tanpa sedikit pun emosi. 6 bulan yang lalu, untuk menutupi defisit anggaran yang sangat besar akibat penggelapan yang dilakukan oleh Anda dan putri Anda, Sinta, putra Anda, Raditya, terpaksa menjaminkan rumah tersebut sebagai agunan untuk pinjaman besar demi menopang operasional perusahaan. Ibu Tamara dan Sinta membeku. Raditya juga terkejut dan dengan lemah membantah, "Tidak, aku tidak melakukannya, aku tidak menandatangani surat apapun." "Kau memang tidak melakukannya, tapi aku yang melakukannya untukmu," potongku dengan nada sedingin es. Sebagai pemegang saham terbesar dan orang dengan kekuasaan tertinggi di perusahaan ini,
Aku memintamu menandatangani surat kuasa yang memberiku wewenang untuk menyelesaikan masalah keuangan mendesak atas namamu. Dan kau menandatanganinya, tanpa membaca, karena saat itu seluruh pikiranmu sibuk terbang bersama kekasihmu ke Paris. Kau terlalu yakin bahwa aku adalah wanita bodoh yang tidak mengerti apa-apa tentang bisnis. Pengacara Arif melanjutkan, tidak memberi mereka waktu sedetik pun untuk berpikir, jatuh tempo pinjaman ini, menurut perjanjian, adalah kemarin. Dan tentu saja, mengingat kondisi keuangan perusahaan saat ini, yang penyebab utamanya adalah keluarga Anda, kami tidak dapat melunasinya. Oleh karena itu, sesuai dengan hukum, kreditur memiliki hak penuh untuk menyita aset yang dijaminkan, yaitu rumah keluarga Anda, untuk melunasi utang. Kreditur? Bank mana? Aku akan pergi dan meminta penundaan, gumam Ibu Tamara. Di matanya yang kusam, secercah harapan terakhir muncul. Aku tersenyum dengan senyum misterius seorang pemenang. Bukan bank. Bank tidak akan pernah menyetujui pinjaman sebesar dan seberisiko ini dalam waktu sesingkat itu. Krediturnya adalah sebuah dana investasi swasta. Aku berhenti sejenak untuk menambah efek dramatis, lalu perlahan, kata demi kata, aku mengucapkan, dan perwakilan hukum dari dana investasi itu, secara kebetulan, adalah saya, Kirana. Boom! Satu lagi bom meledak. Bom dengan kekuatan penghancur, seluruh keluarga Raditya membeku. Mereka tidak percaya aku bisa melakukan langkah yang begitu licik dan tanpa ampun. Aku tidak hanya merampas kekuasaan dan uang mereka, tapi juga secara sah merampas tempat tinggal terakhir mereka. Oleh karena itu, kataku dengan tegas, seolah menebaskan pedang, saat ini juga, tim jurusita bersama dengan staf dari dana investasi saya sedang menuju rumah tersebut. Saya beri kalian waktu 24 jam untuk mengemasi barang-barang pribadi dan pergi dari sana. Setelah 24 jam, semua yang tersisa di rumah itu, dari perabotan, dekorasi, hingga mangkuk terakhir, akan menjadi milik saya sebagai bagian dari ganti rugi atas kerugian yang telah kalian sebabkan. Kata-kataku terdengar seperti vonis mati, menghancurkan semua harapan terakhir mereka. Rumah itu adalah segalanya bagi mereka, simbol kekayaan dan kebanggaan mereka. Sekarang, aku mengambilnya. Ibu Tamara tidak tahan dengan pukulan ini. Matanya terbalik, tubuhnya lemas, dan dia pingsan di tengah ruang rapat. Kali ini benar-benar pingsan. Sinta berteriak histeris, berlari ke arahku dan berlutut, mencengkeram celanaku sambil menangis dan memohon, Kirana, aku mohon padamu. Aku mohon, ampuni keluarga kami kali ini. Kalau kau usir kami ke jalan, kami mau tinggal di mana? Aku salah, aku tahu aku salah. Aku menatapnya dengan dingin tanpa sedikit pun rasa kasihan dan dengan hati-hati melepaskan kakiku. Ketika kau dan ibumu memperlakukanku seperti pembantu gratis, ketika kalian menghabiskan uang perusahaan untuk hal-hal tak berguna, pernahkah kalian berpikir hari ini akan datang? Ini adalah harga yang harus kalian bayar untuk keserakahan dan kebodohan kalian. Pergi dan cari sendiri tempat tinggal. Aku berpaling, tidak ingin lagi melihat pemandangan yang menyedihkan itu. Pertunjukan harus berakhir, dan para aktor yang buruk harus turun panggung dan kembali ke tempat mereka yang seharusnya, di dasar masyarakat. Ruangan itu menjadi kacau seperti pasar. Petugas medis dipanggil untuk membawa Ibu Tamara. Sinta terus duduk di lantai dan menangis tersedu-sedu, tak ada yang bisa menenangkannya. Para pemegang saham berbisik-bisik, terkejut dengan apa yang terjadi. Namun pada saat yang sama merasakan sedikit kepuasan melihat jatuhnya keluarga yang kesombongannya telah lama mereka tahan. Raditya, setelah serangkaian pukulan yang tak henti-hentinya, tampaknya tersadar dari keterpakuannya. Dia sadar telah kehilangan segalanya, benar-benar segalanya. Tidak ada perusahaan, tidak ada uang, tidak ada kekasih, dan sekarang tidak ada rumah untuk ditinggali. Keputusasaan berganti menjadi ketakutan yang luar biasa. Dia sadar bahwa satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya adalah aku. Dia berlari dan berlutut di hadapanku, tepat di depan puluhan orang. Kirana, aku salah. Aku tahu aku salah. Dia mencengkeram kakiku. Air mata mengalir di wajahnya. Penampilannya sangat menyedihkan. Ini semua salahku. Aku pria yang buruk, suami yang tidak berguna. Tapi aku mohon, beri aku satu kesempatan, beri keluargaku kesempatan untuk bertahan hidup. Apapun yang kau minta, akan kulakukan. Hanya jangan usir ibu dan adikku ke jalan. Mereka tidak akan bisa bertahan hidup tanpa atap di atas kepala. Dia mulai memainkan drama baru. Drama seorang suami yang bertobat sedalam-dalamnya. Dia mencoba melimpahkan semua kesalahan pada kekasihnya, yang baru saja mencampakkannya dengan kejam. Ini semua karena Christina. Dialah yang merayuku. Dia menggunakan uang dan posisi keluarganya untuk memikatku. Dia bilang dia mencintaiku, bahwa dia akan membantuku membangun karier.
Aku hanya kehilangan akal sesaat. Di lubuk hatiku, aku masih mencintaimu, Kirana. 7 tahun kita melewati begitu banyak kesulitan bersama. Apakah kau sudah melupakan semuanya? Mendengar kata-kata itu, aku hanya merasa ingin tertawa dan jijik. Bahkan dalam situasi seperti ini, dia masih bisa berbohong tanpa malu. Dia pikir aku masih Kirana yang bodoh, mudah percaya, dan berhati lembut dari masa lalu. Mencintaiku? Aku tersenyum sinis, membungkuk, dan menatap lurus ke matanya. Tatapanku sedingin es. Kau bilang dia merayumu, bahwa kau kehilangan akal sesaat. Lalu, bagaimana kau menjelaskan ini? Aku tidak perlu banyak bicara. Aku hanya memberi isyarat pada Anton. Dia, seolah sudah siap, kembali menghubungkan laptopnya ke layar besar. Kali ini, bukan video penggelapan, melainkan serangkaian foto dan klip pendek. Itu adalah foto-foto Raditya dan Christina yang sedang berpelukan dan berciuman mesra di hotel-hotel bintang 5 yang mewah. Itu adalah klip di mana mereka bersenang-senang dan bermesraan di Paris, di Maladewa, perjalanan-perjalanan yang ia sebut sebagai perjalanan dinas. Itu adalah tagihan puluhan ribu dolar untuk barang-barang yang dibeli Raditya untuk Christina, mobil sport mahal, perhiasan berlian, tas edisi terbatas. Dan yang paling penting, yang paling kejam, adalah tanggal pada foto-foto dan tagihan tersebut. Mereka tidak diambil beberapa bulan yang lalu ketika dia secara resmi mulai berkencan dengan Christina, melainkan selama 3 tahun terakhir. Lihat, Raditya, kataku dengan suara dingin tanpa emosi. Kau telah berselingkuh dariku selama 3 tahun, bukan kehilangan akal sesaat seperti yang kau katakan. Sementara aku di rumah mengkhawatirkanmu, memasak untukmu, memastikan kau tidur nyenyak, menghemat setiap sen untuk keluarga, kau bersenang-senang di luar dengan wanita lain, menghabiskan uang hasil jerih payahku untuk membiayainya. Dan kau masih berani bilang kau mencintaiku? Cintamu begitu murah dan kotor. Raditya membeku, menatap foto-foto dan video yang tak terbantahkan. Wajahnya memerah lalu memutih. Drama terakhirnya telah dibongkar tanpa ampun. Dia tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan, tidak ada kata untuk pembelaan. Dia hanya menundukkan kepalanya. Bahunya bergetar hebat. Kejatuhan keluarga itu terjadi secara utuh dan kejam di depan mata semua orang. Semua selubung kekayaan yang gemerlap dan moralitas munafik telah dirobek. Yang tersisa hanyalah esensi telanjang dari keserakahan, egoisme, dan kebohongan. Mereka telah mendorong diri mereka sendiri ke dalam jurang, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Rapat umum pemegang saham berakhir dengan cara yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Aku, dari seorang ibu rumah tangga, berubah menjadi direktur utama baru perusahaan, sementara keluarga Raditya, dari puncak kejayaan, jatuh ke dasar penghinaan. Rapat umum pemegang saham telah berubah menjadi sebuah drama tragikomedi, dan keluarga Raditya menjadi aktor utama dalam lakon yang menyedihkan itu. Tapi aku tahu, untuk sepenuhnya memadamkan segala upaya perlawanan, agar mereka tidak memiliki satu pun harapan tersisa, aku harus melancarkan pukulan terakhir yang menentukan, mengungkap rahasia tergelap yang hanya aku yang tahu. Rahasia yang akan menghancurkan sisa-sisa harga diri Raditya secara permanen. Aku menatap Raditya yang masih berlutut di lantai, lalu pada Sinta yang menangis seperti anak kecil yang permennya direbut. Raditya, berdirilah. Aku ingin menjelaskan beberapa hal lagi sebelum kita benar-benar memutuskan semua hubungan. Raditya, terhuyung-huyung, berdiri. Tatapannya kosong. Dia sekarang seperti boneka yang talinya putus, sepenuhnya di bawah kendaliku, tanpa kekuatan untuk melawan. Kau bilang kau menceraikanku karena Christina sedang mengandung anakmu. Benar. Tanyaku dengan suara datar tanpa emosi. Kau harus memberinya dan anak itu status. Itulah alasan yang kau berikan padaku, dan mungkin alasan yang dia berikan padamu untuk mendorongmu agar segera bercerai. Raditya mengangguk lemah, seperti robot. Itu adalah alasan yang sempurna, alasan terkuat untuk mencampakkanku secara manusiawi, agar dia bisa meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia adalah pria yang bertanggung jawab. Kalau begitu, aku sangat menyesal harus memberitahumu kabar duka, kataku dengan sedikit nada kasihan dalam tatapanku. Sebaiknya kau pergi ke rumah sakit dan memeriksa kesehatan reproduksimu. Menurut rekam medis yang ada padaku, aku mengangkat sebuah map medis yang tersegel 2 tahun yang lalu, setelah komplikasi parah dari infeksi virus, kau mengalami infertilitas sekunder. Artinya, kau tidak bisa lagi memiliki anak. Ruangan itu kembali bergetar. Semua orang ternganga, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Raditya menatapku dengan tatapan tak berkedip. Tidak. Tidak mungkin. Kau bohong. Kau mengarang ini untuk membalas dendam padaku. Kau wanita jahat dan kejam. Teriaknya, berpegang pada penyangkalan. Aku mengarangnya. Aku tersenyum pahit.
Kau lupa. Saat itu kau sakit sangat parah. Seminggu penuh kau dirawat di rumah sakit. Akulah yang menghabiskan banyak malam tanpa tidur untuk merawatmu. Dan ini adalah hasil tes dari klinik internasional Vitamed, yang paling terkemuka di kota ini. Dokter berbicara denganku secara pribadi, tapi aku memintanya untuk merahasiakannya. Aku tidak ingin melukaimu, menyinggung harga dirimu sebagai laki-laki. Aku berharap jika kita berusaha, pengobatan modern bisa membantu. Aku bahkan sudah mempelajari metode bayi tabung. Tapi aku tidak menyangka, saat aku berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan keluarga, untuk melindungimu, kau malah menggunakan anak yang tidak ada untuk alasan pengkhianatanmu, untuk menusukku dari belakang. Kebenaran telanjang itu diungkap dengan kekejaman tanpa ampun. Raditya membeku. Dia mencoba mengingat. Ya, dulu dia pernah sakit sangat parah, dirawat di rumah sakit, dan setelah itu kesehatannya menurun. Tapi dia tidak bisa mempercayai kebenaran yang mengerikan ini. Jadi, anak siapa yang ada di perutnya? Bisiknya. Anak itu, tentu saja bukan anakmu, kataku dengan percaya diri, dengan ironi yang jelas dalam suaraku. Christina adalah wanita yang cerdas dan sangat licik. Dia tidak hanya memilikimu, dia menipu kau dan ayahnya. Dia punya hubungan dengan pria lain, dan dia ingin menggunakan anak ini sebagai alat untuk mengikatmu, untuk secara resmi masuk ke PT Jaya Konstruksi, menjadi nyonya, merebut aset kedua keluarga. Tapi dia tidak menyangka bahwa rencana sempurnanya akan gagal di menit terakhir, karena dia terlalu meremehkan ibu rumah tangga ini. Kebenaran ini lebih menyakitkan daripada kehilangan harta, lebih menyakitkan daripada pengkhianatan kekasih. Kebenaran ini menghantam langsung harga dirinya, sisa-sisa martabatnya sebagai seorang pria. Dia tidak hanya ditipu, dia dijadikan orang bodoh, pion dalam rencana orang lain. Dia mencampakkan istri yang mengorbankan seluruh masa mudanya untuknya, demi mengejar wanita yang telah mengkhianatinya, untuk membesarkan anak pria lain. Sakit mana yang lebih pedih? Raditya jatuh tersungkur di lantai. Tangisannya kini bukan lagi pura-pura, melainkan jeritan seorang pria yang hancur total, remuk redam. Dia telah kehilangan segalanya dengan cara yang paling menyedihkan. Rahasia terakhir telah terungkap. Tidak ada lagi sudut gelap kebohongan yang tersisa. Pertunjukan benar-benar berakhir dengan akhir yang tragis bagi para penjahat. Setelah hari yang menentukan di Rups itu, kehidupan keluarga Raditya benar-benar terbalik, jatuh dari puncak kejayaan ke neraka terdalam. Tepat 24 jam kemudian, seperti yang kukatakan, mereka dipaksa meninggalkan rumah mewah mereka. Tim jurusita profesional bersama dengan keamanan dari dana investasiku secara pribadi mengawasi proses pengemasan barang-barang mereka. Mereka hanya bisa membawa beberapa koper berisi pakaian pribadi, sementara sisanya perabotan mewah, barang-barang bermerek, semua yang pernah mereka anggap sebagai simbol status disegel untuk dilelang. Dari tuan dan nyonya yang hidup dalam kemewahan dengan pelayan, mereka dalam sekejap berubah menjadi tunawisma, berdiri kebingungan di jalan dengan beberapa koper usang. Dengan sisa uang yang dimilikinya, Raditya hanya mampu menyewa sebuah kamar kos kecil, kumuh, dan lembab di lingkungan kelas pekerja di pinggiran Jakarta. Sebuah kamar seluas sekitar 20 meter persegi, dengan cat dinding yang mengelupas, perabotan tua, sempit, dan kotor. Ini menjadi rumah baru bagi 3 orang yang terbiasa hidup mewah. Jatuh dari langit ke bumi secara drastis menjadi kejutan yang terlalu besar, yang tidak bisa diterima oleh salah satu dari mereka. Hari-hari berikutnya berubah menjadi serangkaian saling menyalahkan, celaan, dan penyiksaan diri. Mereka bukan lagi sebuah keluarga, melainkan 3 musuh bebuyutan yang terpaksa tinggal di bawah satu atap yang sempit. Ibu Tamara, setelah kembali dari rumah sakit, bukan lagi wanita angkuh. Dia menangis dan mengumpat sepanjang hari, menyalahkan Raditya dan Sinta. Ini semua karena kalian. Karena si bodoh Raditya ini, dibodohi perempuan tapi tidak sadar. Karena si Sinta pemboros dan pemalas ini. Kalian telah menghancurkan rumah ini. Sekarang baru sadar. Sinta, yang bukan lagi seorang putri manja, tidak tinggal diam dan membalas ibunya dengan tidak kalah pedas. Lalu siapa yang harus disalahkan? Bukankah ibu yang paling serakah, terus-menerus menghasut Mas Radit untuk menceraikan Kirana dan menikahi orang kaya? Bukankah ibu yang menghabiskan uang seenaknya? Sekarang setelah semuanya begini, siapa yang mau disalahkan? Raditya, sang kepala keluarga, kini hanya duduk di sudut, menenggelamkan kesedihannya dalam alkohol, dia tidak peduli lagi pada apapun. Guncangan pengkhianatan, penggulingan yang memalukan telah menghancurkannya sepenuhnya. Setiap kali mabuk, dia merusak perabotan, meneriakkan namaku dan nama Christina, lalu menyerang ibu dan adiknya dengan makian, menyebut mereka benalu dan sumber segala masalah. Kamar kecil itu setiap hari diguncang oleh pertengkaran, makian, dan suara piring pecah.
Tetangga lelah dengan mereka dan berusaha menghindar. Untuk bertahan hidup, Ibu Tamara dan Sinta, dua wanita yang seumur hidup tidak pernah menyentuh pekerjaan kasar, kini terpaksa mencari pekerjaan. Tapi tanpa pendidikan, tanpa pengalaman, dan terbiasa malas, mereka hanya bisa mendapatkan pekerjaan kasar yang dulu mereka hina. Ibu Tamara bekerja mencuci piring di sebuah warung makan murah. Setiap hari dia harus berurusan dengan minyak dan kotoran. Tangannya yang dulu terawat menjadi kasar dan kapalan. Sinta bekerja di sebuah pabrik garmen, dari pagi hingga malam duduk di depan mesin jahit, menerima upah minim yang bahkan tidak cukup untuk membeli lipstik bermerek seperti dulu. Kehidupan yang keras dan melelahkan membuat mereka semakin mudah tersinggung dan marah. Mereka mulai menyesal. Terutama Ibu Tamara. Di malam-malam panjang tanpa tidur, berbaring di ranjang yang berderit dan mendengar tikus berlarian di loteng, dia teringat padaku. Dia teringat masakan hangat dan bergizi yang kusiapkan. Dia teringat rumah yang selalu bersih, nyaman, dan wangi. Dia teringat kebaikanku, kesabaranku, dan perhatianku. Dia mulai sadar bahwa dia telah mengusir seorang menantu yang lebih berharga dari emas, mesin pencetak uang yang sesungguhnya, dengan tangannya sendiri. Dia telah menukar berlian dengan manik-manik kaca, dengan janji-janji kosong, dan kini dia harus membayar harga yang terlalu mahal. Tapi penyesalan datang terlambat. Penyesalan tidak bisa mengubah kenyataan pahit yang mereka hadapi. Mereka telah menabur angin, dan kini mereka harus menuai badai. Sementara keluarga Raditya tenggelam dalam rawa kejatuhan dan penderitaan mereka, babak baru dalam hidupku dimulai, cerah dan kuat, seperti burung phoenix yang bangkit dari abu. Setelah RUPS, aku secara resmi menjabat sebagai Direktur Utama PT Jaya Konstruksi. Nama Jaya Konstruksi kuputuskan untuk dipertahankan, bukan karena masih ada perasaan tersisa untuk Raditya, tetapi sebagai pengingat akan masa lalu yang tidak boleh dilupakan, dan sebagai bentuk penghormatan atas usaha awal ayah mertuaku. Langkah pertamaku adalah restrukturisasi total perusahaan. Aku memecat semua penjilat yang tidak kompeten, mereka yang menutupi pelanggaran hukum keluarga Raditya, terutama kepala akuntan. Sebagai gantinya, aku mempromosikan orang-orang yang benar-benar cakap, mereka yang diam-diam bekerja untuk kebaikan perusahaan tetapi ditekan. Asistenku, Anton, berkat kecerdasan dan kesetiaannya, diangkat menjadi wakil direktur utama, menjadi tangan kananku. Di bawah kepemimpinanku, perusahaan seolah mendapatkan napas baru. Aku menutup semua proyek fiktif, menghentikan pembengkakan angka laba. Aku fokus pada pengembangan produk unggulan, peningkatan kualitas, dan memulihkan reputasi di kalangan klien dan mitra. Pak Victor, Direktur Utama Maju Bersama Group, setelah melihat kemampuan dan ketegasanku, memutuskan untuk tidak menarik modalnya. Sebaliknya, dia memutuskan untuk berinvestasi lebih banyak lagi, menjadi mitra strategis yang penting. Dia berkata bahwa dia percaya pada seorang pemimpin wanita yang memiliki bakat dan moralitas sepertiku. Perusahaan perlahan-lahan stabil dan mulai berkembang secara berkelanjutan. Aku menjadi ikon baru di dunia bisnis, seorang direktur utama wanita yang muda, cantik, berbakat, dan berkuasa. Majalah-majalah ekonomi mulai menulis tentangku. Kisahku menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama para wanita. Aku tidak lagi hidup dalam bayang-bayang. Aku menikmati hidupku yang bebas dan mandiri. Aku membeli apartemen baru, mendesainnya sendiri dengan gaya favoritku. Aku meluangkan waktu untuk diriku sendiri, bepergian, bertemu teman-teman. Aku sadar bahwa kebahagiaan seorang wanita tidak bergantung pada pria manapun. Kebahagiaan sejati datang dari kemandirian, kepercayaan diri, dan kemampuan untuk mencintai diri sendiri. Sementara itu, kehidupan Raditya menjadi semakin tragis. Setelah diusir dari rumah, dia tenggelam dalam minuman keras, kehilangan semua minat untuk bekerja. Sisa uang yang dimilikinya cepat habis. Terlebih lagi, dia didatangi oleh preman yang menagih utang judi lama yang ia sembunyikan dariku. Karena tidak punya uang, dia dipukuli hingga babak belur. Untuk bertahan hidup, dia terpaksa bekerja serabutan, menjadi kuli angkut di proyek-proyek bangunan. Dari seorang direktur utama yang berkuasa, dia berubah menjadi pekerja kasar yang lusuh dan kotor. Kontras yang kejam ini menjadi hukuman terbesar baginya. Hukum karma terkadang datang terlambat, tapi tidak pernah melewatkan siapapun. Bagi Raditya, ini bukan hanya hukuman secara spiritual dan materi, tetapi juga hukuman berat menurut hukum. Manipulasi keuangannya, pemalsuan data untuk menipu mitra selama masa kepemimpinannya yang sewenang-wenang, meskipun aku dan timku telah berusaha keras untuk memperbaiki dampaknya, tidak dapat sepenuhnya menghapus jejak kejahatan. Penyelidikan ekonomi skala besar pun dimulai. Dengan bukti tak terbantahkan yang kami berikan dan kesaksian dari mantan karyawan, surat perintah penangkapan resmi,
dikeluarkan untuk Raditya atas kejahatan ekonomi serius yang menyebabkan kerugian besar bagi para investor. Pada hari penangkapannya, hujan turun deras, seolah meratapi seorang pria yang telah menghancurkan hidupnya dengan tangannya sendiri. Tidak ada yang datang menjenguknya, tidak ada yang peduli. Ibu dan adiknya, setelah guncangan hebat itu, telah pindah ke desa ke tempat kerabat. Mereka terlalu malu untuk tinggal di kota ini. Dan mereka tidak punya sepeser pun uang untuk mencoba membantunya. Dia benar-benar sendirian, terpaksa menanggung akibat dari kesalahan-kesalahannya yang tak termaafkan. Beberapa bulan kemudian, menjelang persidangan Raditya, aku menerima surat darinya. Sebuah surat yang ditulis dengan tangan di atas selembar kertas lusuh dari penjara. Dalam surat itu, tidak ada lagi celaan atau tuduhan. Dia menulis tentang penyesalannya yang mendalam, tentang bagaimana dia menyadari betapa salahnya dia. Dia menulis bahwa hari-hari yang dihabiskannya di dalam dinding-dinding dingin ini adalah hari-hari paling sadar dalam hidupnya. Dia punya waktu untuk merenungkan segalanya, menyadari bahwa hal paling berharga yang telah ia hilangkan bukanlah perusahaan, bukan uang, melainkan aku. Dia tidak meminta maaf, karena dia tahu dia tidak pantas mendapatkannya. Dia hanya punya satu permintaan terakhir, bertemu denganku sekali sebelum sidang. Aku ragu-ragu untuk waktu yang lama, sebagian dari diriku tidak ingin melihatnya, tidak ingin mengungkit masa lalu. Tapi sebagian lain mendorongku untuk pergi. Aku ingin menutup cerita ini sepenuhnya, memberikan titik akhir yang sesungguhnya pada hubungan yang sudah mati ini. Aku datang ke rumah tahanan. Kami duduk berhadapan, dipisahkan oleh kaca tebal yang dingin. Raditya tampak kurus dan menua 10 tahun. Rambutnya mulai beruban. Matanya, yang dulu penuh kebanggaan, kini cekung dan tak bernyawa. Dia menatapku dengan pandangan penuh kelelahan dan penyesalan. "Terima kasih sudah datang," katanya dengan suara serak dan tercekat. Kami hampir tidak berbicara. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Semua sakit hati, semua cinta dan benci, telah larut oleh waktu. Sebelum petugas memberi isyarat waktu habis, aku meletakkan surat-surat yang telah kusiapkan di meja. "Ini surat cerai kita," kataku dengan tenang. "Kali ini atas inisiatifku, aku sudah menandatanganinya. Tanda tangani juga, agar kau bisa membebaskan dirimu dan diriku." Raditya mengambil surat itu dengan tangan gemetar. Jari-jarinya yang kurus menyentuh tanda tanganku. Dia menatapku, dan setetes air mata yang panas dan terlambat mengalir di pipinya yang tirus. "Maafkan aku. Dan terima kasih untuk segalanya." Itulah kata-kata terakhirnya untukku. Aku berdiri dan berjalan pergi. Aku tidak menoleh ke belakang sekalipun. Saat aku melangkah keluar dari gerbang besi tua yang berat itu, matahari sore yang hangat dan cerah menyinari segalanya. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan aroma kebebasan, awal yang baru. Masa lalu benar-benar telah tertinggal di balik dinding-dinding dingin dan gelap itu. Masa depanku adalah langit biru yang cerah dan tak terbatas di depan. Beberapa tahun kemudian, Raditya dibebaskan dari penjara lebih awal karena berkelakuan baik. Dia tidak kembali ke kota, tapi menurut kabar, dia pindah ke sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, memulai hidup baru dari nol. Ibu Tamara dan Sinta, setelah beberapa tahun hidup susah, juga berubah. Mereka tidak lagi sinis dan suka bertengkar, menjadi lebih pendiam dan tertutup. Mereka tetap tinggal di desa. Dan mungkin, itu adalah akhir yang paling damai yang bisa mereka dapatkan. Dan aku menemukan kebahagiaan baruku. Anton, asistenku, sahabatku, teman yang selalu ada di sisiku di saat-saat tersulit, akhirnya menjadi suamiku. Cinta kami tidak riuh atau pamer. Ia datang secara alami, dibangun di atas saling pengertian, kepercayaan, dan rasa hormat. Kami bersama-sama mengelola perusahaan, membawa grup Phoenix nama baru untuk Jaya Konstruksi ke level yang lebih tinggi. Kami membangun keluarga yang bahagia dengan anak-anak yang cerdas dan luar biasa. Kisahku telah berakhir, tapi hidupku terus membuka lembaran-lembaran baru yang cerah dan penuh harapan. Aku telah belajar pelajaran yang sangat mahal. Nilai seorang wanita tidak terletak pada untuk siapa ia berkorban, melainkan pada seberapa kuat ia bangkit setelah setiap kejatuhan, dan bagaimana ia menciptakan kebahagiaannya sendiri, kerajaannya sendiri. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, demikianlah akhir dari drama keluarga Raditya dan kehidupan sang pahlawan, Kirana. Sebuah perjalanan yang penuh intrik, plot twist yang menegangkan, dan air mata, tidak hanya dari para karakter, tapi mungkin juga dari kita yang mengikutinya dengan napas tertahan. Ketika tirai beludru diturunkan, ketika lampu panggung dipadamkan, yang tersisa di hati kita bukan hanya kepuasan atas akhir sang pengkhianat, tetapi juga refleksi mendalam, pelajaran berharga yang dibawa oleh cerita ini. Ini bukan sekadar cerita tentang cinta dan pengkhianatan. Ini adalah vonis keras terhadap keserakahan dan ilusi, dan sebuah lagu indah tentang kekuatan,
kebijaksanaan, dan kelahiran kembali seorang wanita. Pelajaran pertama dan terpenting yang ingin disampaikan oleh cerita ini adalah nilai kemandirian dan kemampuan untuk mencintai diri sendiri, terutama bagi para wanita. Pahlawan kita, Kirana, dalam 7 tahun pertama pernikahannya, melakukan kesalahan yang sering dilakukan banyak wanita, berkorban secara buta. Dia melepaskan karier, menyembunyikan kemampuannya, dan setuju untuk menjadi bayangan diam di belakang suaminya dengan keyakinan naif bahwa pengorbanannya akan dihargai, bahwa dia sedang membangun istana kebahagiaan. Tapi dia salah. Pengorbanannya tidak hanya tidak dihargai, tetapi juga diremehkan, dianggap sebagai benalu, beban. Inilah yang menciptakan lahan subur bagi kesombongan Raditya, hingga dia merasa bahwa semua kesuksesan adalah miliknya, dan istrinya yang sederhana tidak lagi pantas untuknya. Kisah ini adalah peringatan keras. Para wanita yang terhormat, jangan pernah menyerahkan diri Anda. Jangan pernah meninggalkan karier dan kemandirian finansial demi pria manapun. Cinta sejati bukanlah pengorbanan sepihak, melainkan pertumbuhan bersama. Pria yang benar-benar mencintaimu tidak akan pernah ingin kau menjadi bayangan, melainkan akan bangga dan mendorongmu untuk bersinar dengan caramu sendiri. Selalu miliki rencana B dalam hidupmu. Selalu persiapkan diri untuk skenario terburuk. Persiapan ini bukanlah pesimisme, melainkan kebijaksanaan, perlindungan diri, cara untuk mencintai dan melindungi diri dari badai kehidupan yang tak terduga. Pelajaran kedua yang bisa kita petik adalah pemahaman mendalam tentang sifat keserakahan dan ilusi. Keluarga Raditya adalah contoh nyata bagaimana orang yang dibutakan oleh keserakahan dan kesombongan bisa menjadi bodoh dan kejam. Mereka hidup dalam dunia ilusi yang mereka ciptakan sendiri. Ilusi tentang bakat Raditya, ilusi tentang kekayaan abadi, ilusi tentang status keluarga mereka. Mereka meremehkan Kirana bukan karena dia buruk, tetapi karena di mata mereka, nilai seseorang diukur dari uang dan posisi yang terlihat. Mereka tidak bisa melihat nilai sejatinya, kecerdasannya, dan potensi tersembunyinya. Dan ilusi inilah, kebutaan inilah yang membuat mereka membayar harga yang sangat mahal. Mereka mengusir angsa yang bertelur emas dengan tangan mereka sendiri, untuk memeluk sebuah bom waktu. Ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, jangan pernah menilai orang dari penampilan luarnya. Jangan pernah meremehkan orang yang pendiam, karena air tenang menghanyutkan. Dan yang lebih penting, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki. Keserakahan adalah jurang tak berdasar. Sekali kita jatuh ke dalamnya, ia akan menyeret kita ke dasar penderitaan, mengubah kita menjadi laron yang terbang menuju api. Dan mungkin, pelajaran humanistik yang paling dalam adalah cerita tentang balas dendam dan pengampunan. Balas dendam Kirana sangat brilian, cerdas, dan tegas. Itu membuat kita merasa puas. Tapi jika kita melihat lebih dalam, kita akan melihat bahwa itu bukan sekadar balas dendam, melainkan sebuah jalan untuk memulihkan keadilan. Kirana tidak menggunakan cara kotor, tidak menggunakan kekerasan. Dia menggunakan kecerdasannya, persiapan yang matang, dan kekuatan kebenaran, kekuatan hukum, untuk membongkar mereka yang telah menyakitinya. Balas dendamnya bukan hanya untuk melampiaskan amarah, tetapi juga untuk melindungi hasil jerih payahnya, asetnya, dan untuk memulihkan tatanan yang benar. Ini adalah pelajaran yang sangat penting ketika kita menghadapi ketidakadilan dan pengkhianatan. Jangan tenggelam dalam penderitaan dan memikirkan cara-cara balas dendam yang negatif. Ubahlah rasa sakit menjadi kekuatan. Tetap tenang, kumpulkan bukti, dan gunakan hukum, cara-cara yang beradab, untuk melindungi hak-hak Anda. Balas dendam yang paling cerdas adalah hidup dengan lebih baik, lebih cemerlang daripada mereka yang telah meninggalkanmu. Dan akhirnya, cerita ini meninggalkan ruang bagi kita untuk merenungkan tentang pengampunan. Kirana mengunjungi Raditya untuk terakhir kalinya di penjara, memberinya surat cerai untuk membebaskan mereka berdua. Tindakan ini mungkin bukan pengampunan total, tetapi itu adalah sebuah pelepasan. Dia memutuskan untuk menutup masa lalu, tidak membiarkan kebencian menghantuinya, dan menggelapkan hidupnya. Melepaskan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan. Itu adalah cara untuk menyembuhkan diri sendiri. Memaafkan orang lain berarti membebaskan jiwa kita sendiri. Semoga melalui cerita ini, kita semua memiliki lebih banyak kekuatan untuk mengatasi kesulitan, lebih banyak kebijaksanaan untuk mengenali nilai-nilai sejati dan palsu dalam hidup, dan lebih banyak keberanian untuk menjadi diri sendiri, untuk membangun kebahagiaan kita sendiri yang kokoh dan nyata. Dari sudut pandang penulis cerita ini, saya mengalami banyak emosi saat menciptakan alur cerita dan setiap karakter. Saya merasa kasihan pada kenaifan Kirana, tetapi juga mengagumi kekuatan tekadnya yang luar biasa saat bangkit dari keterpurukan. Saya marah dengan kekejaman Ibu Tamara, tetapi juga merasakan kepahitan atas tragedi seseorang yang dihancurkan oleh keserakahan. Karakter Raditya mungkin yang paling membuat saya berpikir.
Dia tidak sempurna, bukan iblis mutlak, tetapi kelemahan karakternya menjadi lahan subur bagi kejahatan untuk tumbuh. Cerita ini, bagi saya, bukan hanya barisan teks. Ini adalah pengingat bahwa batas antara kebaikan dan kejahatan dalam diri manusia terkadang sangat tipis. Saya percaya setiap orang memiliki dua sisi, dan pilihan untuk berjalan menuju cahaya atau kegelapan bergantung pada kekuatan jiwa masing-masing. Saya berharap kekuatan pengampunan dan kemampuan untuk bangkit kembali dari rasa sakit menjadi pesan paling bermakna dari cerita ini. Ketika saya menulis baris-baris terakhir tentang kehidupan Kirana, saya tersenyum tulus, senyum penuh harapan. Saya percaya bahwa setelah setiap badai, selalu ada pelangi yang cerah. Kita hanya perlu memiliki cukup ketabahan untuk menunggunya. Bagi saya, menulis bukan hanya bercerita. Ini adalah menabur benih kebaikan dan keyakinan pada kehidupan di hati para pembaca. Saya berharap setiap pendengar, setelah menutup cerita ini, akan merasakan lebih banyak cinta untuk keluarga mereka dan mendapatkan lebih banyak keberanian untuk melindungi kebahagiaan mereka. Diam di hadapan kejahatan adalah kejahatan terbesar. Dan terakhir, saya sangat percaya pada kekuatan wanita. Mereka bisa lembut seperti air mata, tetapi juga bisa sekeras batu karang, mampu menahan badai apapun. Cerita ini sepenuhnya fiktif dan merupakan produk kreatif dari saluran saya. Tujuan utamanya adalah untuk hiburan, serta untuk menyampaikan ide-ide pendidikan dan humanistik yang mendalam kepada audiens yang terhormat. Nama karakter, nama perusahaan, tempat, dan peristiwa adalah fiktif. Setiap kemiripan dengan orang nyata, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, atau dengan peristiwa nyata, adalah murni kebetulan. Skenario dan alur cerita dikembangkan, ditulis, dan diedit oleh tim kami dengan kerja keras, kreativitas, dan antusiasme. Tidak ada bagian dari video ini yang mengandung konten pinjaman, salinan, atau tidak otentik. Kami berkomitmen untuk secara ketat mematuhi pedoman komunitas, serta kebijakan monetisasi YouTube mengenai pembuatan konten orisinal. Tujuan tertinggi kami adalah memberikan momen hiburan, emosi yang tulus, dan pada saat yang sama menyebarkan nilai-nilai pendidikan dan humanistik sebagai hadiah yang menambah sedikit kegembiraan dan makna dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian Anda.